Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Apotek Sinasehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kematian terbesar di urutan 13 di Indonesia dan urutan nomor 2 penularannya terbesar di Indonesia. Penyakit apakah itu? Ya benar, penyakit TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis penyebabnya adalah adanya virus Mycobacterium tuberculosis yang menyerang di paru-paru. Untuk penyakit TBC ini jarang diketahui karena kadang tidak menimbulkan gejala, tetapi ada beberapa pasien yang mempunyai gejala-gejala TBC. Untuk jenis TBC ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis laten dan TBC aktif. Untuk TBC laten ini biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi ada beberapa orang yang menimbulkan gejala. Tetapi untuk TBC laten ini tidak menularkan ke orang lain, karena penyakit TBC laten ini, virus TBC-nya non-aktif. Hal ini dikarenakan di dalam tubuh penderita TBC laten mempunyai imunitas yang tinggi sehingga dapat nonaktifkan virus TBC di dalam tubuhnya. TBC-nya ini bisa aktif jika imunitas di dalam tubuhnya menurun. Kemudian bagaimana cara mencegah supaya TBC laten ini tidak aktif? Yang pertama adalah tetap meningkatkan sistem imun tubuh, dan yang kedua adalah minum obat-obatan untuk menonaktifkan tuberkulosis ini. Jenis kedua adalah TBC aktif. Untuk TBC aktif ini tentunya bakteri atau virus TBC-nya ini sudah masuk ke dalam paru-paru, sudah berkembang biak di paru-paru. Sehingga yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jika sudah terkena penyakit TBC aktif, maka yang harus dilakukan adalah menghindari kerumunan, kalau bisa isolasi mandiri, supaya tidak menularkan ke orang lain. Karena penularannya ini dapat melalui udara, yaitu dengan penderita TBC yang bersin-bersin atau batuk. Biasanya untuk penderita TBC ini dokter akan meresepkan antibiotik untuk menonaktifkan virus TBC ini. Penyakit TBC ini tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Biasanya dalam pengobatan yang lama, sekitar 3-6 bulan pengobatan. Dan itu pasien yang menderita TBC harus patuh mengkonsumsi obat, tidak boleh bolong-bolong, dan juga harus sesuai dengan aturan minumnya. Misalnya kalau minumnya jam 8 pagi, maka keesokan harinya dan seterusnya jam 8 pagi tepat. Untuk gejala-gejala orang penderita TBC, ada beberapa gejala yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Yang pertama adalah batuk lebih dari 3 minggu. Kemudian yang kedua adalah batuknya itu berdahak dan kadang mengeluarkan darah. Yang ketiga mudah lelah, kemudian demam, kemudian nafsu makannya berkurang, berat badan turun drastis, dan biasanya gejala spesifiknya adalah setiap malam itu berkeringat. Apakah penyakit TBC ini bisa sembuh? Bisa, asalkan Bapak Ibu yang menderita penyakit TBC ini rutin mengkonsumsi obat seperti yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian obat-obat apa saja sih yang biasanya diresepkan oleh dokter, yaitu ethambutol dan rifampicin. Bagaimana cara meminum obat untuk penyakit TBC ini? Yang pertama adalah obat TBC ini biasanya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian pasien yang mendapatkan resep rifampicin itu harus dikonsumsi dalam perut yang kosong. Obat secara teratur dan waktunya juga harus sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel Apotik Sinar Sehat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.